Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu PNS dan para pensiunan PNS di mana saja berada. Saya yakini bahwa Bapak Ibu selalu sehat walafiat. Satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu terkait dengan program pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada seluruh Bapak Ibu aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K, dan juga para pensiunan setelah memenuhi syarat pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kita ketahui bersama bahwa pemerintah saat ini sedang berupaya keras untuk meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu aparatur sipil negara dan termasuk para pensiunan. Tetapi berbagai informasi yang mengatakan bahwa hal itu adalah suatu hal yang memang wajib dicapai oleh pemerintah. Karena tanpa kesejahteraan yang memadai, maka harapan bangsa jelasnya tidak bakal tercapai. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, satu informasi sebagaimana dimuat oleh media nasional CNBC Indonesia dengan judul PNS maaf, skema pensiunan dapat 1 miliar rupiah belum bisa di tahun 2025. Tetapi tidak pernah berhenti untuk dibahas Bapak Ibu ya, mengenai skema perubahan pensiunan ini yang dikatakan adalah pesangon ya, 1 miliar bagi Bapak Ibu ASN yang pensiun. Nah, dengan sistem pesangon berarti sekaligus diterima, untuk seterusnya tidak ada lagi. Nah, jadi ini adalah satu hal penting yang perlu kita ketahui Bapak Ibu. Untuk itu ikuti informasi yang sampai selesai, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung pada informasinya. Jakarta, CNBC Indonesia. Pemerintah pada tahun 2025 berencana mulai menerapkan kebijakan reformasi perlindungan hari tua bagi aparatur sipil negara atau ASN, sebagaimana tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal atau KEM PPKF 2025 edisi pemutakhiran. Nah, jelas Bapak Ibu ya, dari kalimat ini bisa kita pahami bahwa memang benar-benar bahwa pemerintah sedang berupaya keras untuk memberikan perlindungan terhadap hari tua seluruh aparatur sipil negara. Dalam arti, Bapak Ibu ASN nantinya pensiun, maka tidak perlu khawatir terkait dengan hari esoknya, karena kesejahteraan yang memadai yang diberikan pemerintah dalam bentuk pesangon Bapak Ibu. Ya, makanya tadi dikatakan 1 miliar rupiah. Tetapi sebagaimana telah disampaikan bahwa hal tersebut belum bisa tercapai di tahun 2025 tahun ini. Tetapi satu hal yang bisa kita yakini akan terjadi. Karena hal ini telah tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal ya, atau KEM PPKF edisi pemutakhiran tahun 2025. Jelasnya bahwa memang dengan demikian ya ada harapan ya istilah ya gaji pensiunan menjadi pesangon itu akan diterapkan. Disampaikan bahwa namun kebijakan reformasi sistem pensiun itu belum membicarakan secara detail skema yang akan digunakan, termasuk rencana pengubahan skema pensiunan fully funded dari yang selama ini berupa skema pay as you go. Skema fully funded itu sebelumnya ditargetkan pemerintah bisa membuat ASN membawa uang pensiun sebesar 1 miliar rupiah. Ini cukup luar biasa Bapak ya. Tapi ingat bahwa sampai sekarang masih belum bisa. Tetapi mungkin di tahun depan ya. Ya, kita tidak tahu karena memang ini adalah satu kerja keras pemerintah dalam hal memberikan kesejahteraan kepada aparatur sipil negara ketika sudah pensiun. Ditambahkan lagi informasinya bahwa Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatarwata mengatakan pembentukan rancangan skema pensiun bagi ASN termasuk PNS
ini sangat kompleks, sehingga belum bisa seketika diterapkan pada tahun depan. Nah, tentu ini juga adalah satu pernyataan dari Direktur Jenderal Anggaran yang memang menyampaikan informasi bahwa di tahun ini masih belum bisa. Nah, kita ketahui juga di berbagai media bahwa pembahasan mengenai perubahan skema pensiunan ini menjadi pesangon untuk mendapatkan sebesar 1 miliar rupiah itu sedang hangat dibicarakan di tingkat ya DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan hal itu pun akan merujuk nantinya pada satu realita ya untuk kesejahteraan Bapak Ibu ASN. Sebagaimana diketahui, rencana pengubahan skema pensiunan aparatur sipil negara termasuk PNS ini sebetulnya telah lama diagendakan pemerintah. Pada tahun 2021, misalnya skema dana pensiunan PNS ingin diubah dari yang selama ini menggunakan skema pay as you go menjadi fully funded. Semoga saja Bapak Ibu ya, apa yang sedang dirancang oleh pemerintah demi kesejahteraan para pensiunan bisa menjadi satu realita. Skema fully funded dianggap bisa membuat para PNS mendapatkan dana pensiun hingga 1 miliar rupiah. Sebagaimana dikatakan oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB yang kala itu masih dijabat oleh Bapak Cahyokumolo. Jadi itu sebenarnya mengenai perubahan skema ini sudah lama dibicarakan oleh pemerintah Bapak Ibu. Sehingga nantinya pada akhir tahun 2022 Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri bahkan telah meminta pemerintah untuk segera merealisasikan skema iuran pasti atau fully funded. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Judan Arif Fakrullah, dalam peringatan Hari Ulang Tahun Korpri ke-51 pada Selasa 29 November 2022. Nah, sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, bahwa Bapak Judan Arif Fakrullah sekarang telah menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara. Jadi dengan munculnya beliau di BKN, maka pembahasan mengenai perubahan skema pensiunan ini juga semakin hangat Bapak Ibu ya. Semoga saja nantinya bisa menjadi satu realita. Dalam kesempatan yang berbahagia, ini mohon kiranya melalui Bapak Mendagri dan Menteri Pan-RB, kita segera bisa menerapkan sistem kesejahteraan ASN dan pensiunan ASN melalui fully funded secara konkret dan berkelanjutan, paper Judan saat itu. Garis besar desain reform yang menjadi prioritas pemerintah itu, pertama ialah memastikan tidak terdapat PNS existing yang mengalami penurunan manfaat pensiun. Untuk itu program pelengkap dengan skema iuran pasti yang berbasis take home pay atau THP menjadi alternatif untuk pemerintah. Yang kedua, program pensiun bagi PNS baru dan P3K akan diarahkan untuk mengikuti skema manfaat iuran pasti dengan formula iuran dan manfaat berbasis THP. Skema bagi pegawai baru akan didesain sehingga menghasilkan manfaat yang relatif lebih baik dari skema pensiun PNS saat ini. Kemudian, penyesuaian skema dan besaran iuran berbasis THP baik untuk PNS existing maupun PNS baru dan P3K diharapkan mampu mendorong distribusi yang lebih wajar antar jabatan. Ketiga, yang menjadi dasar reformasi pensiun ASN adalah desain baru harus memastikan terwujudnya kesinambungan program dan kesinambungan fiskal. Hal ini diperlukan untuk memastikan terdapat perbaikan manfaat bagi ASN dan juga tidak memberikan beban bagi generasi mendatang. Yang keempat, desain reformasi akan membagi beban pensiun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa pemberi kerja merupakan salah satu penanggung jawab dalam memberikan manfaat pensiun kepada aparatur sipil negara. Jadi perubahan besar dan formula iuran serta perubahan skema dan formula manfaat akan diputuskan pemerintah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan APBN dalam mendanai kemampuan ASN
dalam menggiur perbaikan manfaat, kesinambungan program, dan ketahanan fiskal baik masa kini maupun masa mendatang. Ini dikutip dari dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal. Demikian informasinya. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.